Kalau lu sekarang ngerasa stuck sama keadaan lu, kalau lu juga ngerasa lagi di tempat yang salah dan lu nggak bisa keluar, kalau lu lagi nyesel sama pilihan yang lu ambil, kalau lu juga lagi takut sama masa depan yang nggak pasti, contohnya kayak di bidang finansial, karir, atau jodoh, dan lu nggak tahu arah tujuan hidup lu mau kemana. Nah, video ini cocok banget buat lu, karena gue bakal ngasih tahu gimana cara overcome ketakutan dan penyesalan lu itu, dan yang paling penting, bisa tetap enjoy ngejalaninnya. Jadi pesan dari gue, simak terus ya. Sedikit cerita pribadi, gue sekarang umurnya 19 tahun atau 20 tahun di tahun 2022 ini. Ceritanya gini, pertama gue takut sama yang namanya masa depan di beberapa aspek, tapi terutama di aspek karir dan finansial. Rasa takut ini muncul sebenarnya dari gue umur 18 tahun. Di saat gue udah kebuka matanya tentang dunia nyata. Ya walaupun gue sebenarnya sampai sekarang juga belum tahu-tahu banget. Gue ngerasa dari gue SMA sampai sekarang, gue sekarang semester 4 kuliah, gue ngerasa bahwa gue belum terlalu nyicipin gitu tentang keadaan nyatanya di luar kayak gimana. Makin kesini makin ngerasa deket gitu sama yang katanya dunia yang sebenarnya. Nanti bakalan lulus kuliah, cari kerja, cari uang, dan juga berkeluarga. Pikiran gue kebuka kayak gini sebenarnya didukung karena medsos. Karena banyak di medsos yang nunjukin umur 20-an udah sukses, udah bisa banggain orang tuanya dengan cara yang dia mau, dengan caranya sendiri. Ada yang udah bisa beli rumah, ada yang duitnya udah banyak, sampai bikin startup keren. Terus di-up sama medsos yang headline-nya, umur 20-an udah sukses. Gue ngerasa gue sekarang umur 19, bentar lagi 20 di tahun ini, dan gue ada di fase itu. Udah deket sama umur segitu, ngerasa juga udah deket sama kehidupan yang katanya yang sebenarnya. Tapi sampai sekarang ngerasanya belum apa-ngapain. Dari situ gue mikir, gue belum apa-ngapain, tapi keinginan gue banyak ke depannya. Akhirnya timbul pertanyaan, apa gue bisa sukses? Dan kapan gue bisa sukses? Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah gimana caranya kita bisa sukses, sedangkan kita ngerasa kalau kita gini terus, kita nggak bakal bisa ngedapetin apa yang kita mau. Kita ngerasa jalan yang kita laluin dan hal yang kita lakuin sekarang nggak sejalan dengan apa yang kita mau dan apa yang kita cita-citain. Kalau lu ngerasain itu juga, lu berarti sekarang lagi ada di topik bahasan kita, yaitu lagi ada di fase quarter life crisis. Oke, di sini gue bakal banyak pakai diksi kita karena gue nganggep keadaan gue dan keadaan lu sama. Sama-sama ngerasain yang barusan gue sebutin semuanya. Dan bareng-bareng sama-sama kita belajar buat nyari solusinya untuk ngejalanin ini semua. Ingat ya, ngejalanin, bukan ngelewatin. Kalau ngejalanin artinya ngelakuin ini semua dengan enjoy dan happy. Quarter life crisis adalah perasaan takut akan masa depan di berbagai aspek. Contohnya kayak di bidang karir, finansial, dan relationship. Quarter life crisis juga berarti perasaan tidak nyaman dan perasaan tidak senang dengan kehidupan yang sekarang. Dan juga quarter life crisis merupakan perasaan menyesal atas keputusan yang diambil pada masa lalu. Quarter life crisis biasanya terjadi pada transisi remaja ke dewasa atau pada masa dewasa muda, yaitu dari umur 20-an sampai 30-an. Oke, gue bakal ngejelasin gejala-gejala orang yang lagi kena quarter life crisis. Gejala pertama, ngerasa kalah sama orang lain. Yaitu di saat kita ngelihat orang-orang yang seumuran sama kita, tapi pencapaiannya udah lebih banyak dan lebih besar dari kita. Gejala kedua, ngerasa hidup yang gitu-gitu aja. Yaitu ketika kita ngerasa apa yang kita lakuin sekarang gak bakal bisa untuk ngebangun masa depan yang kita pengen. Gejala ketiga, gak yakin sama masa depan kita. Yaitu di saat kita takut sama yang namanya masa depan. Di berbagai aspek. Contohnya kayak di bidang karir, finansial, sama relationship. Gejala keempat, gak tahu mau jadi apa. Nah, ini kemungkinan anak-anak kuliah ngerasain ini sih. Kayak nggak tahu mau jadi apa. Karena kita udah ada di jurusan dan bingung gitu mau kerjanya jadi apa. Karena pilihan pekerjaannya banyak. Dan juga kita lagi sibuk nih buat nyari sebenarnya apa sih yang kita pengen. Nah, di situ jadi tambah pusing. Dan bakalan tambah pusing lagi kalau sebenarnya pas kita nyari apa yang kita sebenarnya mau, itu ada di luar jurusan kita. Sedangkan kita udah ada di jurusan. Yang lu pengen gak sejalan sama apa yang lu lakuin sekarang. Nah, tambah pusing tuh. Tapi tenang aja, oke? Bareng-bareng kita pecahin masalahnya di video ini. Nah, ketakutan, penyesalan, dan ketidaknyamanan ini muncul ketika kita udah mulai mikirin masa depan. Jadi, itu akarnya. Mikirin masa depan.
quarter life crisis nggak baru ada di zaman kita doang. Tapi dari zaman orang tua kita juga udah ada tuh yang namanya quarter life crisis. Tapi, yang gue mau bahas adalah quarter life crisis yang dirasain sama kebanyakan millennials dan Gen Z pada saat ini. Karena gini, kita bisa lihat ya, bareng-bareng sama-sama, seiring perkembangan zaman, sekarang muncul nih namanya sosial media. Dimana kita punya profil sendiri dan teman-teman kita punya, kita bisa pantau mereka 24/7, ngapain aja, pencapaian mereka apa yang dia post, dan bahkan artis yang kalian suka dan gak suka juga pun, itu kalian bisa pantau 24/7 selalu. Di sosial media ini kita bisa ngelihat apa aja yang orang-orang lakuin dan apa aja pencapaian mereka. Nah ini nih, resep utama yang jadi katalisator quarter life crisis-nya orang zaman sekarang. Di zamannya millennials, Gen Z, dan kedepannya buat Alpha Generation. Sosial media. Selain itu, Sally White di acaranya TEDx Royal Central School ya. Sally White adalah seorang aktris, penyanyi, penari, guru, dan juga pengusaha. Banyak banget ya. Ini gue suka banget sama apa yang dia sampaikan tentang quarter life crisis pada zaman sekarang. Karena menurut gue relate banget sama kita, dan bagus banget buat kita bahas bareng-bareng. Dia ngejelasin bahwa quarter life crisis pada zaman sekarang itu terjadi karena anak zaman sekarang haus sama namanya kebebasan. Pengen hidup lebih fleksibel, yang akhirnya nggak cuma pengen namanya work-life balance, tapi pengen yang namanya work-life integration. Nah, work-life integration yang gue sebut itu artinya adalah kita nggak misahin kehidupan pekerjaan kita sama kehidupan personal kita. Contohnya kayak keluarga, kayak temen, kayak apa yang kita suka gitu. Jadi nyatu, nggak dipisahin. Work-life integration ini sebenarnya menarik banget buat dibahas lebih lanjut, tapi kayaknya nanti gue bakal jelasin di video gue yang selanjutnya. Ini keren banget nih. Intinya, anak zaman sekarang, kayak kita, itu pengen yang namanya kerja sesuai dengan passion. Kita pengen ngabisin energi kita buat kerjaan kita yang happy dan sesuai dengan minat dan kesukaan kita. Jelas, banyak dari kita yang sibuk banget nyari passion, dan kalau ditanya ngapain sih nyari passion, jawabannya selalu pengen kerja sesuai passion. Ditambah lagi dengan adanya sosmed nih, kita banyak banget ngeliat orang yang kayaknya happy banget dengan kerjaannya karena sesuai dengan minat dan kesukaan dari orang itu. Dan lu pengen jadi kayak orang itu. Lu ngeliat bahwa orang yang lu liat di medsos ini nih, jadi sosok ideal bagi lu di masa depan. Nah, karena itu kita jadi tambah mikir dan jadi tambah takut sama yang namanya masa depan. Jadinya semakin larut deh di dalam fase quarter life crisis kita. Gitu aja terus. Jadi intinya keinginan kita untuk lebih bebas dan fleksibel ditambah lagi dengan adanya sosial media, ngedorong kita buat ngalamin yang namanya fase quarter life crisis yang lebih cepat dari sebelumnya. Dan kita nggak bisa hindarin itu. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu. Gue mau ngasih saran. Gue mau ngasih saran yang harapannya bisa ngebantu kita untuk tetap tenang dan enjoy di saat kita lagi ada di fase quarter life crisis ini. Saran pertama, jadiin rasa takut lu sama masa depan itu sebagai pengingat natural dari dalam diri lu. Bersyukur punya rasa takut sama masa depan karena berarti pemikiran kita udah maju dan kita udah mikirin tentang masa depan kita. Which is good. Dan kita juga harus tahu bahwa yang kita takutin itu sebenarnya nggak real dan belum tentu terjadi. Kalau kita nggak pengen sesuatu itu terjadi di masa depan, kita bisa hindarin. Dan sebaliknya, kalau kita pengen sesuatu terjadi di masa depan, kita bisa usahain dan bisa doa. Buat takut itu jadi temen lu dan berterima kasih lah sama rasa takut itu. Saran kedua, jangan terburu-buru. Ingat, kita punya masih banyak waktu. Semoga pikir secara jernih ketakutan tentang masa depan itu. Pikirin juga jalan yang udah kita ambil sekarang dan yang kita lagi laluin sekarang. Itu pasti berguna kok buat masa depan kita. Saran ketiga, bijak pakai sosial media. Jadiin orang lain yang kita lihat di sosmed itu sebagai inspirasi aja. Jadiin aja kayak dia bisa, ya gue juga bisa. Sadar kalau timeline orang itu beda-beda. Gak mungkin orang bisa sukses barengan banget gitu. Dan definisi sukses bagi masing-masing orang juga beda-beda kan. Nah makanya saran keempat, definisiin arti kata sukses buat kita. Coba bentar aja rebahan dan ngaca, ngobrol sama diri kita sendiri. Tanya coba, apa sih yang kita mau? Kita tuh sukses maunya gimana sih? Harapannya dengan kita tahu kesuksesan bagi diri kita itu apa, dan apa sih yang kita mau, kita jadi tahu apa yang kita kejar, dan kita lebih terarah. Saran kelima, berdoa. Walaupun kita udah tahu arti kesuksesan bagi diri kita itu apa, dan kita udah tahu kita maunya apa, tetap aja ke depan gak ada yang tahu. Hidup ini gak ada yang pasti, kecuali kematian. Ingat, tetap usaha dan berdoa, biar dikasih yang terbaik. Gue rasa gue butuh nyampein ini semua karena quarter life crisis ini relate gitu bagi banyak orang, termasuk gue. Semoga lu suka sama video ini. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat dan lu ngeliat temen lu ada yang lagi ketakutan, menyesal, sama mungkin gak nyaman sama hidupnya sekarang ini, bisa di-share aja.
Karena mungkin dia lagi ngerasain yang namanya quarter life crisis. Dan kalau lo emang tertarik sama konten self-development dan konten yang kayak gue bawain tadi, boleh di-subscribe aja channel ini. Itu berarti kalian udah ngedukung gue buat terus berkarya dan semangat ngejalanin ini semua. Ayo buat komunitas yang positif. Oke, sampai sini aja. Lu belajar, gue belajar. See you the next video. Bye.